itu membangun usaha yang unik ya, yang ini mereka tanamkan dengan para konsumen. Jadi intinya usaha itu mereka harus mampu menciptakan asosiasi tertentu yang membedakan dari para pesaingnya. Jadi biasanya hal ini akan turunkan masuk dalam brand positioning statement. Contohnya di sini ada produk BMW ya, mobil dengan slogan dari driving machine yang akan citra performa dengan kualitas premium dan baik. Kita tahu BMW itu dari mobil yang mahal kan, ini beda yang lain. Ini ciptaan dengan slogan tersebut. Jadi untuk ketika rumah ini kan ada kaitannya dan juga akan menjadi satu dasar dalam membangun ataupun balik dari analis tempat ada pengukurannya strategi itu jelas perusahaan akan sulit ya karena mampu bertahan dalam segmentasi. Oke, masih berdasarkan selanjutnya yang keempat itu ada managing brand strategi. Jadi ini merupakan proses pengelolaan merek sejak awal diluncurkan hingga siklus hidupnya. Jadi dalam hal itu perusahaan itu harus memastikan bahwa seluruh strategi penjajaran itu tetap konsisten berjalan dengan sesuai standar dan juga tentu sesuai dengan yang disediakan oleh tahun sebelumnya. Dengan tujuan adalah untuk memperkuat citra merek dan juga menghindari akan dapat merusak reputasi perusahaannya. Contohnya seperti perusahaan yang memiliki target berhasil mencapai targetnya mempertahankan citranya sebagai mitra yang modern dengan harga terjangkau sementara kayak Imam itu gagal ya ada strategi mereka sehingga mereka kehilangan dari saing di pasar. Lalu yang kedua adalah memiliki brand portfolio. Nah di tahap ini perusahaan akan mulai mengelola seluruh merek yang dimiliki secara teralokasi. Jadi fokus mereka bukan assessment tapi bagaimana sebenarnya dalam persoalan ini saling mendukung untuk mencapai performa bisnis yang optimal. Jadi setiap merek akan memiliki peran berbeda. Misalnya ada yang berfungsi sebagai SO, ya ada yang jadi start product dan ada juga yang menjadi untuk kreatif. Nah, jadi kalau perusahaan hasil dalam mengelola portfolio mereka ini adalah proses pengembangan dengan berbagai merek besar ya seperti kita
Ya, stop dulu. Nah, tadi sudah panjang lebar mengenai merek. Nah, apa itu merek? Nah, yang ada, yang kalian pakai itu semua merek. Contoh, Joshua pakai kemeja, lengan pendek pasti ada mereknya. Apa mereknya? Oh, Spotify. Lalu contohnya pakai kacamata pasti ada mereknya. Apa mereknya yang Anda gunakan? Lalu seperti Anda menggunakan jilbab pasti ada mereknya. Apa merek jilbab yang Anda gunakan? Nah, ya. Oke, nah selanjutnya Anda punya handphone apa nih? Merek handphone yang Anda miliki? Apple. Nah, itu semua adalah merek, di mana merek itu merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kira-kira apa sih fungsi daripada merek? Nah, saya kasih contoh ilustrasi atau analogi sama seperti manusia. Ada namanya Amir, ada namanya Mahmud, ada namanya Budi, ada namanya Joko, ada namanya Thomas. Nah, pasti di antara semua nama itu pasti ada perbedaan terhadap apa? Joko, Santo, Budi. Nah, perbedaan terhadap sifat, karakter, kepribadian, kesukaan, hobi dan lain sebagainya. Begitu juga merek. Nah, berarti merek ini apa? Berfungsi sebagai apa? Dan kita menghasilkan suatu barang. Oke, merek itu memberikan suatu identitas. Betul. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Contoh misalnya Aqua. Nah, kita dulu sama-sama air mineral. Ada Andes, ada buatan air gunung, lalu air mineral. Nah, bagaimana Aqua ini membedakan? Kemasan. Oke, dari kemasannya. Lalu apa lagi? Dilihat dari jargonnya atau statement dalam merek yang diciptakan, yaitu apa? Aqua, dua kali penyaringan, air berbunga, memberikan kesibukan dan memberikan peningkatan daya ingat. Nah, inilah merek menjadi pembeda antara satu produk dengan produk yang lain. Nah, lalu apa lagi? Misalnya kopi yang Anda beli. Nah, ada berbagai macam jenis kopi seperti Anda memilih kopi kenangan. Nah, lalu apa lagi selain kenangan? Kopi rindu ada? Nah, kopi rindu misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Berarti bagaimana kopi kenangan bisa melakukan upaya yang membedakan antara kopi yang satu dengan kopi yang lain? Atau ada juga kopi yang dijual dengan merek haus. Nah, kopi haus. Nah, berarti bagaimana merek itu berperan selain untuk identitas, pembeda apa lagi? Nah, kopi satu merek dengan merek yang lain memiliki keunikan tersendiri terhadap yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga dia bisa apa? Memposisikan atau positioning. Nah, seperti apa kopi kenangan? Nah, rindu berat nih, ya minum kopi kenangan. Nah, ini dia contohnya. Nah, oleh sebab itu, ketika merek ini diciptakan, maka ada berbagai keputusan terhadap jenis merek. Nah, apa saja? Pertama, merek bisa mengandung
mengambil merek berdasarkan dari pendirinya. Nah, contohnya apa nih? Pendiri yang digunakan sebagai nama merek yang menjadi pembeda identitas, bagaimana memposisikan produk seperti apa. Yang diambil nama dari pendiri usaha tersebut atau dia sebagai owner, pemilik usaha. Oke, seperti Johnny Andrean, betul. Nah, jangan lupa yang kita minum dengan positioning identitas apapun makanannya, minumnya titik. Nah, sosro diambil pendiri yang namanya Sosro Amijoyo. Nah, ini dia. Nah, apa lagi dari pendiri? Ya. Oh, Risco. Oke, ya. Nah, ini dia. Nah, selain itu, dalam pemanfaatan merek ada berdasarkan dari manfaat. Nah, di mana mengandung sebuah nilai tersendiri. Nah, contohnya apa? Misalnya saya ambil contoh so itu kan juga clean itu bersih. Kalau kita apa bersih juga. Nah, berarti manfaatnya apa? So clean, yaitu pemberian nama merek yang memberikan manfaat. Kalau menggunakan so clean, maka pakaian yang Anda cuci menjadi semakin bersih, kinclong, wangi, tidak berbau. Nah, ini dia. Ya, berdasarkan manfaat. Lalu apa lagi? Nah, sunlight. Nah, apa ini? Sun kan matahari, light sinar. Kok jadi sabun cuci piring? Nah, berarti ada filosofi yang manfaatnya terhadap merek apa tuh? Sunlight. Kalau diartikan terjemahan secara langsung, sun artinya matahari, light sinar. Kok jadi sabun cuci piring, Pak? Nah, oke, filosofinya apa? Ketika menggunakan sunlight diharapkan bersih seperti sinar matahari yang dapat menembus piring. Nah, ini sehingga ikannya kalau dipilih, nah itu berkesan. Nah, ini contohnya seperti sinar matahari dia terlihat kinclong atau menembus. Nah, ini dia. Dinamakan sunlight. Lalu lagi berdasarkan manfaat. Pemberian merek berdasarkan manfaat selain shopping, lalu sunlight, apa lagi mereka? Oke, sunsilk. Nah, coba ceritakan bagaimana filosofi atau manfaat dari sunsilk. Oke. Sun matahari Silkus Sutra itu apa? Diharapkan Anda menggunakan sampus sel diharapkan Anda rambutnya seperti sutra, dipegang dengan halus, lembut. Nah, seperti layaknya sutra. Dan ketika sinar matahari, rambut Anda akan bersinar. Nah, ini dia. Lalu looks. Nah, apa ini looks? Jadi dikatakan luxury, yaitu sabun yang memberikan kemewahan. Walaupun harganya terjangkau, tapi manfaatnya seperti memberikan kemewahan tersendiri. Seperti apa? Kalau dipakai seperti kulit artis. Nah, dari itu kan selalu bintang ambasadornya kan artis. Nah, terlihat luxury, istimewa. Nah, seperti kulit artis. Nah, itu apa? Terlihat lembut, cerah, dan lain sebagainya. Ada jenis merek berdasarkan kerjasama atau tadi disebut co-branding. Nah, apa ini contohnya? Bentuk penamaan merek berdasarkan hasil kerjasama dua
sehingga mampu menghasilkan produk yang lebih bagus, berkualitas, Anda disukai oleh konsumen apa? Oke, botol. Lalu jangan lupa hijau. Nah, singkatan dari kerjasama Indonesia dan Jepang. Nah, yang disponsori oleh Toyota. Lalu apa lagi? Nah, botol. Boleh cerita kalau botol saya kurang tahu. Oke. Gojek ya? Oh, Tokopedia. Nah, bisa. Lalu seperti Sony Ericsson, jangan lupa kerjasama yang dilakukan oleh dua perusahaan untuk menghasilkan HP agar nantinya bisa pada saat itu bersaing dengan Nokia. Contohnya Sony Ericsson. Nah, selanjutnya ada keputusan merek berdasarkan dari tempat di mana usaha itu berdiri. Apa contohnya? Misalnya ini KFC. Kinyapinya apa? Kinyakannya Kentucky, berarti didirikan di salah satu negara bagian Amerika Serikat. F-nya Fred. Nah, dia goreng. C-nya chicken, ayam goreng yang didirikan di daerah Kentucky. Nah, bagian Amerika Serikat. Nah, apalagi pendirian merek berdasarkan dari tempat usaha KFC. Oh, baru tahu tuh saya dengar. Nah, seperti apa? Boleh cerita? Di daerah Panglima Polim. Oh, Panglima Polim. Ya. Oke. Apalagi kira-kira berdasarkan tempat seperti misalnya tadi apa lagi? Itu juga. Habis ini ada penamaan merek dari suatu produk berdasarkan dari distribusinya. Nah, contohnya misalnya sambil beras Indomaret. Nah, Indomaret tidak pernah untuk membeli sawah. Nah, dia punya sawah sendiri, punya petani sendiri. Tidak, melainkan dia beli beras dari petani atau koperasi di desa, di mana nantinya beras itu akan dinamakan beras Alfamart atau Indomaret. Apalagi ini penamaan merek dari distributor selain dari beras Indomaret. Nah, saya berikan contoh. Apalagi ini? Ya. Ya bisa, Indomaret ada, di mana Indomaret tidak memiliki pabrik dalam air mineral untuk kepentingan, tetapi dia membeli dari organisasi yang lain. Dia namakan merek tersebut air minum Indomaret. Nah, betul. Nah, selanjutnya penetapan jenis merek berdasarkan nama yang sama, kategori yang sama. Contohnya apa? Nah, contohnya saus ABC, kopi ABC, penyedap rasa ABC. Nah, itu kan masih satu garis yang sama, yaitu produk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, apalagi nih selain ABC? Kecap ABC, saus ABC, penyedap rasa ABC. Nah, produk yang lainnya apa nih?
utar milik. Nah, itu kan berbeda. Nah, dengan kategori yang sama, merek yang berbeda. Lalu lagi contohnya kayak Honda, satu merek, satu produsen tapi nama jenis mereknya berbeda. Itu apa? Ada ini Vario, ada Supravi, GPX, yang mana ya? Oh, GPX, oke. Dan lain sebagainya. Nah, ada pengembangan merek berdasarkan lisensi. Apa nih lisensi? Ya, oke, tempat jual sepatu. Lalu apa lagi? Oke, Nike Sport Factory Outlet ya. Nah, ini ya. Nah, lalu Fixu. Nah, ada penanaman merek berdasarkan asosiasi yang didukung oleh organisasi untuk meningkatkan nilai merek agar dapat meningkatkan equity aset dan menjadi ekuiditas. Nah, apa itu contohnya? Nah, asosiasi seperti contohnya Pepsodent. Produk apa? Iklan ini merupakan layanan masyarakat disponsori Pepsodent dan didukung oleh Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Nah, ini contohnya. Lalu apa lagi ya? Asosiasi. Ya. Oh, enggak. Apa nih contoh asosiasi? Produk asosiasi. Tadi contohnya iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pepsodent dengan asosiasi organisasi gigi Indonesia. Nah, lalu apa lagi? Nah, Apple bagaimana? Oke, yang organisasi yang umum. Apple siapa? Misalnya organisasi yang umum. Oke. Nah, kalau begitu dari berbagai macam jenis merek, berarti dalam penentuan bagaimana merek itu akan diputuskan, berarti kita harus menentukan kriteria dalam merek. Apa saja kriterianya? Pertama, harus mudah diingat. Seperti apa mudah diingat? Yaitu penggunaan nama merek itu harus mudah diingat oleh konsumen. Seperti contohnya, dari Sabang sampai Merauke, tahu saya Pak pasti itu kan Indomie. Nah, itu mudah diingat. Dengan apa? Itu adanya suatu tagline, pernyataan atau jargon. Nah, apalagi harus unik. Nah, supaya bisa diingat unik. Contohnya apa unik? Berupa minum aqua. Nah, ini dia unik. Nah, lalu apa lagi kriteria dari jenis merek? Selain sudah diingat, unik. Nah, lalu apa lagi kriteria merek? Oke, betul, menarik. Nah, seperti apa? Ada manis-manisnya. Nah, ini dia menarik konsumen untuk menjadi perhatian. Nah, lalu apa lagi?
mudah diingat, unik, mudah dipahami, betul, dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Sebelum saya lanjutkan. Nah, kalau tidak, maka tanah merek ini bisa menjadi nilai kekuatan aset bagi perusahaan dalam menciptakan keunggulan, produknya diingat, menjadi keputusan dalam pembelian, mempengaruhi perilaku konsumen, bisa memposisikan suatu produk, maka merek harus dikelola atau manajemen. Nah, bagaimana mengelola merek? Nah, pertama dilihat dari apa nih mengelola merek, performance-nya. Sehebat apapun merancang merek tanpa didukung performance produk akan sia-sia. Nah, contohnya apa? Ada kualitas, mutu, lalu apa lagi nih? Ya, kualitas, mutu, apa lagi nih? Pelayanan, lalu ketersediaan suku cadang, inovasi, keragaman produk. Nah, lalu apa lagi nih? Ya, desain, kemasan, warna, packaging, feature-nya, aplikasinya, dan lain sebagainya. Nah, selain daripada performance, perhatikan imersinya dulu. Bagaimana perkembangan dari produk supaya bisa mengambil keputusan terhadap merek, kapan saat yang tepat melakukan pengembangan terhadap produk dalam inovasi, peningkatan kinerja. Nah, ini dia. Selanjutnya, dalam hal merek perlu di manajemen melihat dari loyalitas. Seberapa besar sih kesetiaan konsumen terhadap merek? Seperti misalnya terhadap Aqua, Coca-Cola. Apakah bisa menimbulkan brand image ketika Anda haus pertama kali tercetus keluar dari mulut konsumen? Mas, Mbak, Dek, beli Aqua dong. Ketika bilang nggak ada, ya udah yang lain nggak apa-apa. Nah, seberapa besar kesetiaan konsumen atau tingkat loyalitas? Nah, selanjutnya dalam mengelola merek perlu memperhatikan brand image, seberapa besar perilaku konsumen yang mempengaruhi terhadap daya ingat merek, terhadap keputusan pembelian. Nah, selanjutnya betul bagaimana citra terhadap produk. Nah, nama baik terhadap produk tersebut di mata konsumen. Nah, lalu melihat daripada persepsi. Nah, bagaimana persepsinya terhadap merek? Misalnya Honda, saya ucapkan, kebanyakan masyarakat Indonesia persepsinya terhadap motor Honda, oh hebat banget, harganya terjangkau, suku cadangnya banyak, lalu harga setiap cadangnya relatif bisa dijangkau, lalu set-setnya banyak dan lain sebagainya. Nah, inilah persepsi di masyarakat terhadap merek Honda. Nah, oleh sebab itu, nanti dalam penggunaan merek ini akan mempengaruhi terhadap strategi atau metode yang digunakan. Nah, sebagai strategi pemasaran. Contohnya, nah, kenapa Indomie menggunakan strategi dalam konsep iklan di media elektronik seperti di berbagai stasiun televisi menggambarkan sekitar 3 menit panoraman alam Indonesia. Nah, dengan tampilan dan pegunungan, perbukitan, laut, sungai, dan bahkan sambil ada si jinglenya yang mengatakan dari Sabang sampai
strateginya. Yaitu apa? Diambil dari dua sumber kata, yaitu singkatan Indomie adalah Indonesia dan plus B. Nah, gambar panorama alam itu apa? Supaya menggambarkan bahwa makanan mie merupakan makanan pokok kedua setelah nasi, menjadi bagian dari budaya Indonesia. Nah, oleh sebab itu ditampilkan dari panorama alam Indonesia. Nah, supaya memberikan kesan bahwa mie bukan merupakan produk makanan impor, tapi merupakan makanan dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam merek untuk strategi pengembangan produknya apa? Diciptakan berbagai rasa dengan kearifan lokal seperti apa? Indomie rasa rendang. Jangan kaget, tidak ada dagingnya, namanya juga rasa. Nah, rasa doang rendang. Nah, jangan minta dagingnya ya nggak ada, namanya juga rasa. Seperti Indomie rasa rendang. Lalu lagi soto banjar. Nah, lalu lagi soto lamongan dan lain sebagainya. Iya, betul. Ada nggak Indomie rasa Betawi? Oh ada, oke. Nah, selain itu juga kalau kita bicara merek bisa menjadi portofolio dalam pengembangan bisnis. Nah, seperti apa? Menjadi portofolio dalam pengembangan bisnis. Nah, seperti ekonomi, jangan lupa itu apa? Ada sabun ekonomi. Pengembangan bisnis apa? Ada bank ekonomi. Nah, lalu pengembangan bisnis dari merek ekonomi ada bank, ada sabun, krim ekonomi, bank ekonomi, lalu lagi apalagi dari pengembangan bisnis ekonomi dari nama merek perusahaan ekonomi tadi ada krim ekonomi, bank ekonomi, nah apalagi ya udah sabun ya dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, oleh sebab itu, silakan. Kalau dalam reaksi itu, apakah brand itu mereka menyesuaikan strategi nantinya ada kesamaan? Nanti dalam hal PLC melihat bagaimana kondisi reaksi respon daripada pasar. Kalau reaksi respon pasar misalnya menurun, nah berarti sudah saatnya PLC melakukan pengembangan nilai-nilai, misalnya menggunakan perdagangan produk, inovasi, memperbaiki berbagai kemasan, lalu meningkatkan kinerja produk seperti mitos, ada berbagai seri dan lain sebagainya. Nah, itu. Silakan. Oke, ada yang lain? Silakan mungkin. Kalau tidak ada, oleh sebab itu di dalam hal merek, nah kita harus lihat nih bagaimana merek tersebut harus kita amati seperti apa, lakukan riset terhadap merek. Dengan apa? Melihat kenyataan fenomena dari merek yang saya sudah terapkan atau saya putuskan, ada nggak masalah-masalah yang terjadi dalam strategi pemasaran dalam hal merek? Apakah strategi pemasarannya salah? Saya menetapkan merek baru penjualan semakin menurun, tingkat keuntungan semakin menurun, konsumen pindah ke pesaing, loyalitasnya rendah. Nah, tapi saya harus melihat, mengamati dari penetapan merek dengan melakukan riset, dengan melihat fenomena atau problem. Nah, selain melakukan itu apa? Kita langsung menganalisa apa yang menjadi penyebab permasalahan. Setelah tahu permasalahan fenomena, kita teliti, kita kumpulkan berbagai data tersebut kita olah
Nah, kalau tidak ada, maka selanjutnya bagaimana melihat daripada biaya dalam penetapan merek kan pasti ada biaya. Berapa sih misalnya biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendesain, merancang daripada merek. Nah, sehingga merek menjadi kekuatan bagi identitas dan suatu produk dan memposisikan. Nah, melihat daripada cost. Lalu apa lagi? Mengamati dari elemen. Yaitu apa? Adakah produk-produk yang dihasilkan dari merek yang sama, tapi tidak memberikan keuntungan? Nah, contohnya apa nih? Contohnya seperti misalnya Yamaha selain memproduksi musik, ada motor, satu lagi dia pernah memproduksi komputer, tapi akhirnya dia mengeliminasi komputer karena merek Yamaha, seperti tidak lagi memproduksi monitor, scan, printer maupun PC. Kenapa? Karena dinilai pada saat itu merek daripada Yamaha yang menghasilkan produk komputer dinilai tidak lagi memberikan keuntungan. Nah, oleh sebab itu dia dieliminasi. Nah, ini contoh. Nah, lalu apa lagi? Merek juga bisa digunakan untuk new product. Nah, apa contohnya? Merek digunakan sebagai kekuatan dalam mengembangkan nilai produk-produk yang baru. Nah, contohnya apa? Ya, merek digunakan untuk pengembangan produk-produk yang baru. Nah, supaya produk tersebut dapat meningkatkan perilaku konsumen, persepsinya menjadi baik. Konsumen semakin loyal, setia. Nah, apa itu? Jangan lupa kayak Toyota meningkatkan nilai produknya. Dulu Toyota dikenal produk mobil keluarga, tapi dengan pengembangan produk, nah Toyota menjadi produk yang memasuki kategori mobil mewah. Itu apa? Dikeluarkannya jenis produk baru yaitu Lexus, Alfa, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, ya, ada. Oh, ada. Yang lain? Kevin? Ada? Oh, sorry. Memang ada pertanyaan? Kevin, oh, ada. Tanya Kevin. Solution, yaitu apa? Nilai solusi dalam pengembangan produk. Nah, contohnya apa? Merek bisa digunakan sebagai solusi atau resolusi dalam pengembangan produk. Nah, contohnya kayak Nokia juga adalah perusahaan pabrik kertas, namun dia beresolusi menjadi perusahaan pabrik telekomunikasi yang menghasilkan berbagai handphone. Lalu apa lagi kayak Toyota? Dulu adalah pabrik pemintalan mesin jahit. Nah, dia berevolusi mengalami perubahan menjadi perusahaan yang berada dalam industri otomotif. Nah, ini dia contohnya. Nah, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, dulu sebentar saya mau diskusi. Ada beberapa video dari iklan. Nah, saya ingin
diskusi. Nah, saya ambil dulu handphone saya.